لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Kita lanjutkan kajian kita bicara masalah ilmu tauhid, cara membersihkan hati atau qalbu dalam rangka kita bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian pesan buang taruh. Habis kemarin rencana mau kirim ganti ke sini, khawatir nanti tak nyambung nanti. Karena sewaktu umrah dulu kan kita kirim ustaz ke sini, hari yang keduanya tidak boleh lagi sama mama di sini, tengah jemaah, karena kalau tidak nyambung nantinya. Jadi kajian tauhid itu memang sebaiknya nyambung terus supaya kita lebih memahami, lebih mendalami dan lebih mentadaburi untuk bisa kita mengamalkannya. Jadi qalbu kita, hati kita harus dibersihkan. Kalau secara syariat kain, talakuah, mukena, alat-alat yang lainnya kotor itu mudah membersihkannya. Deterjen banyak, sabun banyak untuk membersihkan. Tapi kalau membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu tidak bisa dengan sabun atau deterjen, tapi adalah dengan ilmu ma'rifatullah. Maka dalam ilmu tauhid ada namanya metodenya takhalli, ada tahalli, ada tajalli nantinya. Takhalli itu memberasihan, tahalli itu mengisi. Ya, kalau labarasiah, lah kosong, jangan dibiarkan kosong, tapi harus kita isi. Agar tujuan kita adalah bisa bertajalli dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nama-nama, istilah-istilah yang dipakai oleh ahli tasawuf atau ahli tauhid dalam rangka kita membersihkan qalbu diri kita. Apalagi sekarang kita sudah berada di awal tahun baru Islam, tahun Hijrah, tanggal 3 ya, tanggal 3 Hijriah. Nah, jadi oleh sebab itu, karena kita sudah berada di awal tahun baru Islam, hijrah itu maknanya berpindah dari satu kafe ke kafe yang lain, dari rumah ke rumah saji, dari rumah saji pulang lo, dari rumah ke Kadai ke Bali, dari Kadai pulang lo, sampai ke Rajo, hijrah pindah secara harfiah. Sementara secara syariat hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik. Berpindah dari selama ini amal ibadah kita mungkin kurang, kita perbanyak, hijrah dong. Assalamualaikum mungkin jarang puasa sunnah, ini awak puasa sunnah yang lain, itu hijrah namanya itu. Assalamualaikum jarang kalau masaji sholat berjamaah, ini satyo wakatulai. Karena nilai sholat berjamaah itu berbeda, jauh lebih tinggi dan lebih hebat ketimbang dengan sholat sendirian. Jadi itu hijrah itu kepada yang lebih baik. Di selama ini mungkin awak
suku tidak sana tiwa kepada orang lain. Nah ini bahas supaya tidak suzon lain. Gitu. Tapi harus husnuzon, baik sangka. Itu kan kajian manusia nanti itu. Biasa assalamualaikum awak sombong. Akhirnya awak dah sombong atau kacamata sombong kan kemarin sudah disampaikan. Batalul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itu sombong dong. Di ilmu-ilmu itu gunanya untuk kita ketahui dalam rangka kita beramal. Ada yang tanya Mak? Boleh. Jadi hijrah kepada yang lebih baik agar Allah memberikan yang terbaik juga kepada kita. Jadi kalau hijrah kepada yang lebih baik, Allah juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, gitu. Hijrah itu dasarnya iman. Hijrah itu Allah akan mengangkat derajat seseorang itu. Hijrah adalah Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang baik. Dan itu banyak di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, An-Nasai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hina yakhruju ahadukum, siapa salah seorang di antara kamu min minzili ilal masjid, keluar dari rumahnya menuju masjid. Dia ada bahasa di sini ila masjid, menuju kepada masjid. Apakah pai sholat, pai wirid, pai kajian-kajian keagamaan, pai Jumat kalau kita lagi-lagi hari Jumat, pai taklim, majelis taklim, ada sini majelis taklim. Kalau ada itu kan lagi ibu. Min ini yakhruju ahadukum, siapa yang keluar dari rumah seorang kamu min sili ilal masjid, menuju kepada masjid, farijulun taktubu hasanah, maka setiap langkah yang dilangkahkannya Tuhan, awak kan melangkah dong. Kalau udah melangkah Pak, pakai motor, kan pakai mobil, ayo putaran roda dulu pakai. Nah, itu kaki tom tuh. Maka taktubu hasanah, akan ditulis oleh Allah satu langkah itu dengan satu kebaikan. Satu, dua. Apa langkah awak kembali? Saya tahu tadi bu. Tidak ya, lupa ya, coba lihat tahu. Saya sekali tidak ada. Awak kan ingin tes. Pada langkah awak kembali. Aku lagi buat tahu. Tak tahu lah. Ini mata tu yang tahu lah. Barangkali buta orang dia. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, apakah wirid, sholat, kajian-kajian keagamaan, maka farijulun taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu dihitung, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warijulun tu'atuhu anhu sayi'ah, dan satu langkah itu dihapus satu kebaikan. Jadi si langkah itu dua nilainya. Nilai pertama kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nilai kedua diakui kesalahan awak. Masya Allah. Hatta yarji'. Ini sampai dia kembali pulang. Kalau dah pulang-pulang Pak, kita tetap dihitung sebagai kebaikan. Ada salah pulang Bu.
Lalu terus resiko nih. Nah gitu. Tentu guna awak ada kena joma gitu kan. Tapi najale kebaikan langkah awak itu diimbangi dengan kebaikan, dihapus kesalahan dan dosa. Masya Allah luar biasa. Agak banyak datang ke masjid itu, Mama. Ada pengajian masjid sampai lain, Bailowat. Orang tanya sama Pak Haji yang di Al-Ikhlas, kari suruh dia, ada pengajian tuh, di mana tuh? Kok di Lalu Sunnah tuh kan? Jadi kadang-kadang suruh Lalu Sunnah kan ya? Masya Allah luar biasa. Al-Ikhlas kadang-kadang enggak sederhana, rumah beliau sederhana ya. Nah gitu. Kita akan tapi Jumat di sana. Minggu Jumat kedua. Jadi min hina yakhruju ahadukum, siapa yang keluar dari rumahmu menuju masjid ilal masjid, maka farizulun taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu dibalasi dengan satu kebaikan. Warijulun tahuttu anhu sayyi'ah, dan dihapus satu kesalahan dan dosa, hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Masya Allah luar biasa. Makanya kalau ada orang yang meninggal menuju masjid itu, apakah dia berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, itu sama balasannya dengan balasan fisabilillah. Dia berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita perjalanan bukan perjalanan maksiat, tetapi perjalanan masjid. Apalagi ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ahlu itu ahli itu ahli ya, namanya ahli itu orang-orang sudah mengikuti sunnah Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis yang ke-1620, dan juga Imam Nasai hadis yang ke-42 jilid yang kedua. Berarti awak harus hijrah kepada yang lebih baik. Hijrah itu artinya banyak melakukan kebaikan. Hijrah itu, hakikat hijrah itu kata Rasul, al-hajaru man hajara manahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu apa itu? Mohon maaf, bukan dia karena dari itu adalah iya deh. Maaf, saat musim batu ini. Tidak apa-apa, yang tidak mungkin cara-cara minum kami. Ya Ustaz, tenang saja, tidak apa-apa. Lanjutkan merokoknya. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu bicara masalah hijrah. Hadis yang disampaikan oleh Rasul berarti maka Bapak Ibu bapaknya lawak keluar untuk menuju berbuat kebaikan. Karena balasan Allah sangat besar sekali. Jadi kalau ada orang bertanya atau mendengar, dihitung langkah waktu iyo. Setiap langkah itu diampuni dosa iyo. Jadi kalau ada yang bertanya kawan-kawan ada, mana datang ke rumah jadi itu, patni awak jadi itu. Tidak tahu fadilah datang ke rumah jadi itu. Setiap langkah awak itu diakui dosa awak itu. Iyo. Nah itu, apa datang jadi itu. Datang kantor tentu dong. Kecuali kalau di gor ada acara tabligh akbar, datang lagi kan? Ibu-ibu dari doyan lagi mana? Ya, jadi kalau ada video apa mungkin ada kan? Sudah ada lagi. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi yang jelas
banyak datangi majelis ilmu, datangi masjid, musholla, rumah-rumah ibadah. Mungkin awak dalam perjalanan atau awak dalam KPK pasar, pulang dari pasar, datang aja ke hari awak sholat. Jadi pas sholat dulu, ibu diandali orang azan berhenti, sholat di sana dulu. Setiap langkah yang awak langkahkan itu dihapus kesalahan, ditambah kebaikan. Kan infak itu. Makanya rugi sama awak meninggalkan kebaikan-kebaikan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini dalam rangka kita berhijrah kepada yang lebih baik. Makanya Allah menyampaikan hijrah itu dasarnya iman. Iman dasarnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, berhijrah, wajahadu, berjihad sungguh-sungguh fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim, dengan hartanya, wa anfusihim, dengan dirinya, a'zamu darajatan indallah, itu lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Salat berjamaah kan 27, ya Bu ya. Nah, yang lebih tinggi derajat di sisi Allah iman, hijrah, berjihad dengan diri, dengan harta. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kalau ingin menang, bagaimana? Ingin menang, yang kedua berhijrah. Ingin menang lagi, yang ketiga berjihad. Dengan apa? Dengan harta dan dengan diri. Dengan harta caranya dia berinfak, berwakaf, bersedekah. Sudah. Tak ada soal Ustaznya. Jadi sudah Allah. Ya. Ya Bu ya. Silakan Ibu bilang apa? Kami lawankan dia, kan? Alhamdulillah hari ini ibu-ibu menang itu. Saya tidak puasa, ibu kan puasa. Kita menang itu. Kita harus berusaha untuk menang. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena saya sering ikut istri hari ini dia lagi tidak sholat, itu kata sholat jawab tak bersuara gitu. Kalau bersuaranya subuh ya dia sholat betul di rumah. Nah anak udah masuk pondok, satu ini tinggal lagi. Yang nomor 2, nomor 3 udah masuk. Tinggal awal lagi. Karena mama pada sholat itu kan, sholatnya anak bayi kau. 3 wajib ya, itulah kehidupan dunia. Kita jalani. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang beriman, dasar hijrah itu adalah iman. Penting. Dasar hijrah itu iman. Ustaz ya. 3 tahun ini, Masya Allah luar biasa. Padahal SD orang ini kekanan. Jadi kalau dia imannya hebat, imannya mantap, kemudian dia berhijrah. Sekarang kan banyak masuk ke WA kita masing-masing gitu. Hijrah bareng, nah gitu. Hijrah yuk, nah gitu. Hijrah itu berbuat kebaikan. Boleh diajak orang lain, boleh. Ajak orang lain itu untuk berbuat kebaikan. Yuk hijrah ke Mago, ke masjid ya. Itu caranya. Mengalir masjid, banyak yang bisa dilakukan di masjid itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, ini orang kajian ini kan kajian tasawuf, kajian tauhid. Beliau menyatakan
Siapa yang makan bersamaku dijamin masuk surga. Siapa yang masuk ke dalam rumahku dijamin masuk surga. Orang mikir, sama mana itu? Lain gitu beliau. Kira-kira rumah seorang syekh itu di mana? Di masjid. Kalau masuk masjid di mana? Tidak mungkin berangsa loh. Ya Pak ya, tentu sholat, melakukan amalia-amalia baca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lainnya. Siapa yang makan bersamaku dijamin masuk surga, kata beliau. Makanan orang ahli tauhid itu apa? Ini kalimat, zikir, tilawah Al-Quran. Ya kalau itu yang dikarajuan kan jelas. Oh gitu dia. Itu pemahaman tauhid itu. Kalau makanan yang tauhid itu adalah kalimat diamalkan, dijelas, dijamin masuk surga. Nah gitu. Tuh Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan banyak menjadi rujukan oleh ahli-ahli sufi. Kita tahu kitab-kitab beliau sangat banyak. Ada Sirrul Asrar namanya, sebuah kitab yang menjelaskan tentang qalbu, tentang hati, memberasihan hati. Kita juga itu berbaris kitab Sirrul Asrar, tulisannya warna keemasan, agak merah, yang aslinya Arab, tapi sudah diterjemahkan oleh Kiai Zain Pondok Pesantren dari Surabaya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi sebab itu hijrah kepada yang lebih baik. Nah, kalau berhijrah, berbuat kebaikan, berpindah kita kepada kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Nah, di sini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, contohnya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, yang berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, maka mereka itu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairur rahimin. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang yang berhijrah, berjihad, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Rahmat di sana adalah ketenangan di alam surga. Tidak ada yang lain dari itu lagi. Jadi sebab itu banyak-banyaklah buat kebaikan Bapak Ibu semasa kita hidup. Dan hanya semasa kita hidup bisa melakukan kebaikan. Mungkin di tengah masyarakat, dalam organisasi, dalam kegiatan-kegiatan, apalah namanya, banyak yang bisa kita lakukan. Pada bedanya awak meninggal, awak pai urang kehilangan orang. Nah gitu. Kalau dalam ilmu tauhid, kalau kita lahir kan menangis, ya Bu ya. Kalau awak menangis saat lahir itu orang mencari kan sana galaknya, ya Bu ya. Kau dapat di akhir hayat awak disuap, awak pai orang menangis dah. Itu hebat itu. Yang bersyukur awak baik, di syukur dia untuk mereka terus. Itu agak jauh mah. Dan lo ada. Tapi pada bedanya awak dah ada menangis orang, kehilangan orang. Tadi teman saya tinggal gitu kan, Ustaz Nur Salim. Kebaikan yang beliau lakukan sangat banyak, sampai-sampai tadi dilepas oleh Pak Gubernur.
Kalau tak bodoh tak lah mayati tu itu. Ibadah beliau guru, beliau ustaz, beliau pengurus masjid di Tashmurun, beliau mengajar di Asia, sekarang juga di Asia seperti yayasan, beliau banyak kegiatan di Muhammadiyah aktif. Nah, maka semasa hidup kita lakukan kebaikan-kebaikan. Banyak organisasi-organisasi kebaikan kita masuk dan berikan ide-ide gagasan kita di sana. Nah, gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada beliau. Karena kita yakin beliau adalah orang soleh. Dan sangat hebat lagi yang menjadi imam tadi sholat anak kandung beliau. Masya Allah. Baru sebesar ini dia anaknya. Baru 49 tahun umurnya. Tak beda dari keluarga. Nah, beliau sakit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mari kita berhijrah kepada yang lebih baik. Banyak lakukan kebaikan semasa hidup. Nah, kalau setidaknya yang bisa awak lakukan, datangi majelis ilmu, rajin datang ke surau, setidaknya rajin datang ke rumah masjid, sholat di waktu dipelihara, amalan sunnah diperbanyak, laksanakan yang wajib, perbanyak amalan sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini dijelaskan oleh Allah balasan bagi orang yang berhijrah itu di dalam Al-Quran surah Al-Imran 195. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabilillah. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Ada yang diusir dari kampung halamannya, lain banyak itu kejadian. Daerah apa namanya itu? Uighur. Umat Islam di situ kan diancam, dibunuh, disiksa, dikurung dalam kamp-kamp pengungsian, diusir dari kampungnya. Nah gitu. Jadi yang diusir dari kampung halamannya, wa'udhu fi sabilillah, atau yang disakiti pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa qatalu, atau dia berperang, wa qutilu, atau dia mati, maka balasan bagi Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Satu, aku pasti ampunkan kesalahan-kesalahannya kata Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi siapa yang berhijrah atau diusir dari kampung halamannya, atau dia juga disakiti pada jalan Allah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang berjuang pada jalan Allah, jangan disakiti, jangan dirusak hatinya. Kalau tak bisa membantu, nah gitu. Lebih baik awak anyang-anyang saya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapan yang ma'ruf, yang baik, atau permohonan maaf, khairun, itu adalah lebih baik, min sadaqah, daripada sadaqah yasba'u wa ada. Tapi sadaqah itu menyakiti si penerima. Jadi kau bagian sedekah jangan sampai sakit hati orang menerima. Kan banyak orang sedekah rumah tu, bu sedekah bu, dapat 1,000 dah lalu 5,000 jadi je, kan? Minta kau minta sama, tak boleh. Jangan. Lebih baik qaulun ma'rufun, permohonan maaf. Aduh, maaf ya. Kalau tidak berkenan contohnya kan, inyo kenyo tu nampak muka dewa gitu kan. Nah, minggu petang inyo juga. Minggu besok inyo je baru. Minggu besok inyo juga kenal. Nah, minggu silai
mungkin mengenal baik, atau kalau lain gayanya lah gitu kan. Ada itu orang kan nakal-nakalin itu. Kadang-kadang kan mengemis itu lah menjadi mata pencarian lebih nyok gitu kan. Nah, qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf itu khairun wa maghfiratun, permohonan maaf ya Bu ya, mungkin belum rezeki, mudah-mudahan lain kali Allah izinkan ya Bu ya. Itu lebih bagus daripada yang sebab azab awal mual dia 100.000 tapi menyakiti hati penerima. Itu tak boleh. Walaupun gak ada awal dia, tapi kasih ruang perasaannya. Kita dah tahu doa-doa orang itu. Nah, itu tak boleh, tak baik. Nah, jadi orang yang disakiti hatinya pada jalan Allah, atau dia dibunuh atau dia mati, maka kata Allah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku pasti akan ampunkan kesalahan dan dosanya. Satu. Yang kedua, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dia akan masuk ke dalam surga, kata Allah, yang mengalir air sungai di bawahnya. Kalau di sungai kan di muka, tidak di bawah. Besok kalau ada dialirkan di bawahnya lebih bagus, kasih kaca gitu kan. Banyak biayanya juga, banyak biaya, tapi kan enak, nyaman. Tapi dia menjadi ikan lewat, bukan satu bayar, tidak mau gitu. Istananya Nabi Sulaiman kan kayak gitu. Nah gitu. Terus sebenarnya istana ortodokis yang dipindahkan, cuma di media masih gede. Nah, jadi pernak-pernik gitu. Jadi iya rupanya lantai kacau, kasih ikan gitu kan. Nah kemudian pas si ratu tiba, nyangke orang-orangnya, oh jangan diangkat roknya itu bukan air istana beralaskan kaca. Oh, itu kena mental itu. Nah, akhirnya kan dia nikah juga dengan kan bagi dia kampung. Ya, Bapak Ibu, jadi balasan bagi orang yang berhijrah kepada yang lebih baik, kepada kebaikan. Satu, Allah ampunkan kesalahan, dan kedua, masuk ke dalam surga. Ada kawanannya Bu, boleh dalam ciri-ciri jam Bu nampaknya. Kau ulang ya Pak. Kit kan ada enggak? Kit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Walladzina hajaru fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma qutilu, kemudian dia dibunuh, au matu, atau meninggal atau mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah, maka Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu dalam tafsir dijelaskan adalah surga. Karena sebaik-baik rezeki nanti di akhirat itu adalah surga. Tidak ada yang lain dari itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mumpung sekarang kita ada di awal tahun Hijrah Muharram, maka mari kita amalkan, kita perbanyak amal soleh baik yang wajib tetap istiqomah, ditambah dengan yang sunnah, agar kita selalu mendapat yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan-amalan salat sunnah, puasa sunnah, nyampang ditakdirkan Allah. Bapak Ibu, awak meninggal tahu-tahu dalam keadaan puasa. Masya Allah, luar biasa itu. Iya Ibu. Ya. Jadi kan perasaannya sebagai kosong. Inilah terus balik. Dan sabare ini akibat batu. Oh gitu. Ya. Terus? Tidak apa-apa. Kan berurutan 9, 10, 11. Tapi untuk hari sunnah itu tidak boleh. Jadi itu puasa Arafah, puasa Muharram.
Syura. Nanti akan kita kupas nanti ke bahasa berikutnya. Dulu kan sudah sering kita kupas itu supaya ilmu momen-momen itu diulangi agar umat itu lebih banyak paham tentang hal tersebut. Jadi 9, 10, 11, pas 11 itu jatuhnya hari Jumat. Nomor berapa? Karena itu kita berurutan. Kita berurutan agar kita tidak sama dengan puasanya kaum Yahudi kan seperti itu. Karena umat Yahudi juga puasa. Jadi hari-hari kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak, mungkin mari kita banyak selalu lakukan kebaikan, datangi masjid, datangi musola. Kalau kita ke sini masjid, rajin datang wirid, istiqomah taruh, banyak